brand ambassador gitu ya. Nah, itu secara otomatis akan masuk ke kalangan lifestyle, ke kalangan make up, terus kemudian ke kalangan fashion, dan ini sangat cocok buat mereka. Kalangan yang suka jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke mall, suka healing, suka ini cocok. Bukan di endorse atau diiklankan dari sisi atau dari blogger atau influencer yang sifatnya dia cuma food doang. Karena kita create sesuatu yang memang brand ini adalah untuk lifestyle. Jadi kalau teman-teman di kalangan popcorn yang kita sudah tahu, itu biasanya kalau lu biasanya makan popcorn mereknya apa? Biasanya gitu. Oh, saya merek ini. Oh, kamu nggak nyoba ini. Lu nggak nyoba yang overdose nih. Nggak overdose apa? Lu kalau makan popcorn, kalau bukan overdose, lu nggak gaya. Jadi istilahnya style ini kita dapetin, kita tancepin sejak awal. Jadi pesan saya buat teman-teman adalah ketika kalian memiliki satu produk, tentukan dulu brand positioning-nya apa setelah visinya jadi. Lalu value proposition-nya apa? Produknya masuk kemana? Ini penting. Lalu brand positioning yang paling tepat untuk produk Anda ini sebenarnya kemana? 2021 itu berarti tahun 2000. Kami biasa ya di PT TGA ini kami selalu membuat satu year plan, rencana dalam 1 tahun. Itu kita lakukan di bulan Desember. Jadi kalau tahun 2023 ini pasti sudah di-set lebih dahulu di tahun 2022 bulan Desember. Nah, saya ingat betul pada saat 2020 akhir Desember, kami mencanangkan bahwa year plan yang kami akan buat untuk 2021 itu adalah produk ini akan menjadi the first celebrity lifestyle gourmet popcorn in the world. Tidak ada satupun produk popcorn di dunia yang berani memiliki satu brand positioning yang kuat sekuat Overdose. Sebagai satu-satunya produk popcorn yang mengkoneksikan produknya dengan keartisan seseorang. Ya, buktinya apa, Pak? Oke, nanti saya akan berbicara buktinya agak di belakang. Jadi value proposition-nya yang kami dapetin seperti ini. Jadi ingat betul, yang harus diberikan adalah yang pertama kali visi dan value proposition. Berbicara tentang produk dan brand positioning-nya seperti apa. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah tampilan gambar produk atau foto produk kami di dalamnya. Kita benar-benar menggunakan ingredient yang memang agak sulit dicari di market, tetapi bukan artinya mustahil didapatkan. Ya, kami benar-benar concern tentang healthy, kami benar-benar concern tentang bagaimana menginovasi sebuah produk yang benar-benar untuk kalangan orang-orang yang suka lifestyle. Ya, ini kami create banget tentang hal ini. Nah, kenapa orang memilih Overdose? Ini. Yang pertama, yang sebelah kanan adalah resealable ziplock. Premium varian with many flavors. Tidak ada satupun produk popcorn di Indonesia terutama dengan memiliki sekian banyak varian rasa. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Bahkan yang terkonek dengan artis nggak ada. Itu di dunia manapun nggak ada. Ya, kita masuk ke celebrity lifestyle gourmet popcorn dan benar-benar kami create produk ini untuk mereka. Sesuai dengan lifestyle-nya mereka seperti apa. Crunchy Locker ini kami temukan dalam inovasi produk kami termasuk dengan triple coating. Dan ini yang membuat produk ini semakin susah ditiru dan susah untuk secara proses pembuatannya, secara ininya sangat susah sekali untuk diduplicate gitu. Ini adalah contoh-contoh produk kami dari premium varian, ini kurang lebih ada 9 macam produk. Terus kemudian ini super premium, bahkan kami meng-create sesuatu yang agak berbeda, yaitu kita menciptakan varian bukan super, tapi mie goreng Indo. Ini yang benar-benar mencita rasakan bahwa Indonesia ini ternyata bisa membuat popcorn loh, dengan kelas yang seperti ini. Dan ini jadi satu barometer bagi perusahaan kami, bagi produk kami, bahwa ternyata produk kami ini sangat diminati juga dengan orang lain. Dan ada satu signature bahwa ini dari Indonesia. Ya. Ini adalah model bisnis yang kami create sejak awal, yaitu kami berempat setuju bahwa kami akan sharing ekonomi. Kami menggunakan prinsip berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada seluruh orang yang merasa bahwa dengan produk ini akan bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka masing-masing. Melalui jalur apa, Pak? Oke, nanti saya akan ceritakan. Sharing ekonomi ini sangat penting karena kami berempat menganggap bahwa perusahaan ini kami bekerja di sini bukan kami berempat sebagai pemiliknya, tetapi ini adalah pemilik dari perusahaan ini adalah Tuhan itu sendiri.
Jadi kami berempat ini cuma dititipin doang. Artinya apa? Artinya ketika kita menjalankan usaha ini sesuai dengan talenta atau bakat kita masing-masing, itu artinya adalah kita melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Artinya kita bekerja sama dengan ibadah. Jadi itu yang kami lakukan. Distribution channel yang kami create sejak awal adalah bukan justru masuk ke naturalnya produk snack. Jadi teman-teman perlu tahu, kalau kalian nanti akan meng-create sebuah produk yang kaitannya dengan snack, ya, itu natural bisnisnya, jalur distribusinya yang dipilih adalah masuk ke modern market. Masuk ke minimarket, masuk ke modern market, masuk ke supermarket, itu naturalnya bisnis snack. Tetapi kami, sekali lagi, berbeda dengan yang lain. Kami memilih untuk melalui jalur reseller. Kenapa? Karena kami kepingin sharing ekonomi. Jalur reseller yang pertama kami tuju. Ketika kita create untuk reseller, bagaimana kita berbagi kepada banyak orang di Indonesia untuk bisa merasakan profit secara mereka diajarkan bagaimana menjadi seorang independent business owner. Bagaimana mereka mengelola perusahaan, bagaimana mengelola tokonya masing-masing secara independen. Dan kami ajarin, kami guidance sejak awal. Bagaimana caranya untuk bisa melangkah dari step 1 sampai dengan step sukses. Itu yang kami ajarkan. Yang kedua, masuk ke arena bazar. Overdose sejak awal sampai hari ini tidak memiliki outlet permanen satupun. Kami melalui jalur bazar ke satu bazar ke bazar yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Saat ini tercatat kita ada di 8 kota yang berbeda untuk melakukan bazar. Dan uniknya, bazar ini biasanya di-create sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang besar-besar, mereka menganggap bahwa jalur bazar ini adalah pekerjaan branding. Sedangkan di tempat kami set langsung bazar ini bukan hanya sekedar pekerjaan branding, tetapi pekerjaan yang harus profit. Ya, ini berbeda. Cara pengerjaannya pun sangat-sangat berbeda. Jalur yang berikutnya yang kami lakukan adalah digital marketing. Digital marketing di tempat kami sangat masif, apalagi di sekarang ini mungkin kalau teman-teman suka buka YouTube, dibuka aja. Ada YouTube channelnya dari komunitas kami, Collaboration, ada juga dari YouTube-nya Overdose itu sendiri. Ya. Kemudian dari Instagram-nya seperti apa, nanti tinggal di-search aja. Bahkan, sebentar lagi Overdose akan membuat satu akun Instagram yang khusus untuk internasional. Ya. Jadi ini semua kami create untuk memang benar-benar menunjang yang visi pertama yang saya jelaskan ke teman-teman tadi. Bahwa produk ini adalah nantinya go internasional. Ya. Baru keempat kami masuk ke modern market. Jadi bayangin ya teman-teman, di awal justru modern market ini biasanya jadi naturalnya bisnis snack. Kami tempatkan di urutan keempat setelah 1, 2, dan 3 ini terbentuk. Yang terakhir baru kita menuju ke ekspor. 5 jalur distribusi inilah yang kami create sejak awal, rencanakan untuk jalanin. Ya. Catat baik-baik 5 ini. Oke. Pak, caranya jadi reseller gimana? Pak, caranya digital marketing yang ampuh gimana? Oh, itu materi yang berbeda. Nanti beneran nggak selesai dalam 2 hari nanti ya. Jadi itu materi yang berbeda. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ini bentuk dari beberapa kota yang sudah menjual produknya kami, baik secara reseller ataupun bazar, dan ada beberapa juga yang modern market. Ya. Oke. Sampai sini dulu, saya kembalikan ke Anita. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya open question. Baik, Pak. Berarti ini langsung pertanyaan ya, Pak ya? Ya, sebelum nanti saya lanjutkan materi saya. Oke, baik. Bagi Ya. teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa untuk raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Di kolom chat maksudnya, mohon maaf. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi, bisa raise hand atau menuliskan di kolom chatnya. Sudah ada? Sepertinya masih belum, Pak, untuk yang ini. Ya, saya lanjut ya. Mungkin Ya. karena terlalu banyak yang mencatat, saya yakin. Monggo Oke, saya bisa lanjutkan. dilanjut, Pak. Saya lanjutkan ya. Oke, baik.
Nah, ini seru nih. Materi yang berikutnya ini sangat seru banget, lanjutan dari yang tadi. Teman-teman pasti tahu yang namanya pandemik. Pandemik ini benar-benar datang bukan hanya ke Indonesia, tetapi pandemik ini datang ke seluruh dunia. Ya, banyak sekali bisnis activity atau aktivitas bisnis yang terimbas dari datangnya pandemik ini. Gitu. Bahkan di Indonesia sempat 2 kali gelombang yang sangat besar, di mana gelombang yang kedua ini sangat-sangat berimbas sangat besar, sehingga banyak sekali yang tutup. Saya ingat betul, di pandemi gelombang pertama, itu efeknya tidak seberat yang kedua. Padahal kita sudah punya pengalaman semua di pandemi yang pertama, di tahun yang pertama. Apa yang membuat sebuah perusahaan bisa survive ketika mereka melakukan yang namanya shifting dan pivot? Shifting dan pivot ini diperlukan di era pandemi kemarin, di 2020 sampai di 2022. Perusahaan yang tidak berhasil melakukan ini, walaupun sebesar apa perusahaannya, dia pasti akan tutup. Itu yang terjadi. Ada kalimat yang sangat menarik, yaitu namanya ada huruf China. Ini diulas justru oleh John F. Kennedy. John F. Kennedy ini adalah mantan presiden Amerika Serikat. Ya, beliau menuliskan bahwa ini sangat unik sekali bahwa kalimat atau huruf China untuk menggambarkan sebuah krisis, ya, itu ada 2 huruf. Yang pertama kalau diartikan bahasa Inggrisnya adalah danger. Yang kedua, opportunity. Ini benar-benar terjadi, teman-teman. Jadi di China sana, huruf yang melambangkan tentang krisis itu ada 2. Yang pertama melambangkan danger atau bahaya, kedua opportunity. Opportunity adalah peluang. Coba diamatin dari Google ya, mungkin nanti bisa di-search. Ketika ada krisis, itu selalu ada banyak yang kolaps, perusahaannya tutup. Tetapi setelah krisis, itu bermunculan perusahaan-perusahaan atau pengusaha baru yang sukses. Artinya, mereka bisa menemukan satu peluang di kala krisis. Ini penting. Dan kami menemukan, di PT TGA, menemukan sebuah pola yang sangat menarik. Kenapa? Kita tidak keluar dari visinya kita untuk go internasional, akhirnya kita belajar ekspor di kala krisis. 2021 akhir, itu justru kita memulai untuk belajar tentang ekspor. 2021 awal, kita nyari di mana ini ya, kalau kita mau belajar tentang ekspor. Akhir 2020, saya ingat betul bulan Oktober, kami mendapatkan satu webinar tentang ekspor di komunitas kami yang lain. Ternyata ekspor ini seperti ini. Sejak itu kita cari kurang lebih sekitar 9 bulan. Bagaimana caranya saya belajar ekspor ini yang dengan yang benar. Karena kami berempat nol tentang bisnis ekspor. Akhirnya kami menemukan. Dan salah satunya di tahun 2022 awal, kami menemukan sebuah program yang sangat menarik dari pemerintah, dari Kementerian Perdagangan, yaitu Export Coaching Program. Di situ kami benar-benar belajar bagaimana cara berbisnis ekspor secara basic. Tapi sebelum kita masuk ke sana, perjalanannya adalah, loh Pak, kalau sebelum ketemu dengan Export Coaching Program tadi gimana? Ada caranya, yaitu kita tadi sadar bahwa ini harus ketemu opportunity baru. Memang danger, tapi kita harus menemukan opportunity baru. Salah satunya yang jelas adalah kita menemukan sesuatu yang bisa kita pakai untuk shifting dan pivot. Shifting dan pivot, salah satunya adalah menemukan opportunities yang baru untuk bisnis partnership. Yang pertama adalah menu collaboration. Ingat, di awal saya jelaskan bahwa salah satu inovasi dari produk ini adalah Crunchy Locker. Artinya produk ini bisa mengunci tentang Crunchy produk itu sendiri. Dan uniknya produk kami, jika disatukan dengan produk yang namanya es, itu dia malah jadi crunchy. Kami bekerja sama dengan beberapa minuman-minuman yang berbasiskan es dan juga ada yang boba, dan itu menjadi menu collaboration yang sangat menarik. Kemudian kami juga melakukan penetrasi masuk ke hotel, restoran, kafe, di mana mereka juga membutuhkan produk ini sebagai, Pak, ini kalau pandemi sudah hilang, kami akan membuat new normal juga di menu kami. Atau di hotel kami. Di kamar-kamar kalau biasanya pakai kacang dan lain sebagainya, kita ganti dengan popcorn ala Indonesia. Ini jadi sebuah opportunity yang baru. X varian kami temukan di 2021.
2020 ketika kita mencanangkan bahwa nanti kita akan menjadi celebrity lifestyle gourmet popcorn, secara otomatis kami akan meng-create ini ke arahnya artis. Dan kami menciptakan yang namanya X-Varian. Private label. Kami juga melayani private label. Bagaimana beberapa perusahaan kepingin mengembangkan usahanya, kemudian pakai produknya, pakai brandnya mereka, kami yang meng-create manufakturnya atau pembuatan produksinya. Ini kami create semua. Dan yang terakhir adalah area distributor. Jadi justru kami menemukan peluang-peluang baru selain dari 5 jalur yang saya sebutkan tadi di awal. Justru pada saat pandemi. Kami gali terus opportunity-nya seperti apa, dan kami create ini semua. Kami mengadakan challenge, bayangin. Challenge kita lakukan secara online. Sudah tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang namanya food. Tapi kami create selalu tentang visi dan misi kami masuk ke areanya lifestyle. Siapa yang di sini teman-teman yang hadir pada hari ini yang nggak ngerti K-pop? Siapa yang dari teman-teman di sini nggak kenal yang namanya drakor? Itu staf saya di kantor, itu nggak ada yang nggak kenal drakor, teman-teman. Ya cuman saya yang nggak ngikutin drakor. Tapi mereka semua mengerti betul. Bahkan anak saya masih umur 7 tahun, itu pun ngerti yang namanya Blackpink, BTS. Itu ngerti banget. Wih, ini Pak, ngeluarin lagi nih Blackpink dengan 1 biskuit ini, saya beli ya. Loh, saya aja nggak ngerti. Artinya apa? Lifestyle semacam ini justru connect-nya dengan overdose begitu kuat. Bayangin teman-teman kita ngadain 2 kali challenge. Total viewersnya 1,5 juta orang. Bahkan orang mengira, Pak ini jualan snack, atau Bapak ini IO, event organizer sebuah challenge. Enggak, kita jualan snack gitu ya. Jadi challenge yang kita buat di sini itu berimbas sangat kuat banget tentang branding yang dilakukan oleh Overdose. Sangat kuat. Jadi teman-teman harus tahu, ketika memiliki sebuah perusahaan, punya produk, itu diarahkan kemana. Harus mengacunya ke situ semua. Nih, kita masuk ke areanya K-pop lifestyle. Sudah masuk ini. Ini salah satu, Mevin ini salah satu membernya K-pop di Korea. Orang Indonesia. Tapi punya grup di Korea, grup K-pop. Kita masukin ke sini. Ini salah satu challenge, peserta challenge-nya kita. Nih, teman-teman tahu ini. Ini salah satu yang saya appreciate banget. Peserta yang satu ini. Ini berhijab loh teman-teman. Terus habis dipakai hijab, ada rambut ininya, palsunya di luar, terus dia dandan ala begini, dia ikut yang namanya Popcorn Makeup Challenge. Bayangin, Popcorn itu nenek moyangnya dari Amerika. Tapi yang membanjiri hashtag Popcorn Makeup Challenge itu justru dari Indonesia dan menggunakan atribut kuning dan hitam. Nah, nanti coba di-search ya, di Instagram. Itu sangat ketara banget. Ini yang saya katakan tadi. X-Varian, kita benar-benar menjadi salah satu pilihan dari para artis. Ini artis-artis yang saat ini masih aktif untuk memiliki produknya sendiri di perusahaan kami. Ya. Dan terakhir malah ada yang animasi itu ya, yang kanan dan kiri. Ini adalah superhero-nya Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu kemarin ada launching film Virgo di sinema, terus kemudian ada juga Sri Asih, itu memiliki produknya sendiri di Overdose, teman-teman. Jadi coba dilihat deh di Instagramnya Overdose, itu pasti muncul mereka semua ini. Ya. Jadi produk kami terkonek sangat erat dengan lifestyle, dengan sinema, dengan artis, itu sangat terkonek erat. Bahkan akhir 2021, Overdose produknya terpilih menjadi satu-satunya snack yang dipilih oleh Instagram Indonesia. Ya, mereka beli produknya kita sebanyak 800 pieces produk, dibagi menjadi 200 hampers dan dibagikan ke 200 top artisnya Indonesia. Dari mulai Luna Maya, Baby Sabina, Titi DJ, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Prilly Latuconsina, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini adalah pengakuan dari luar dengan perusahaan sekelas Instagram, bagaimana produk saya ini terkonek langsung dengan artis. Ini pengakuan dari luar, bukan dari saya loh. Kalau saya ngomong selebriti dari tadi, ya itu dari saya. Tapi ini langsung dari Instagram, yang langsung mengorder produk kami dan dikonekkan dengan para artis. Ini luar biasa, teman. Ini pengakuan dari luar. Bahkan, ya teman-teman pasti tahu, teman-teman di UNER ini pasti tidak asing dengan wajah ini. Seorang artis yang saat ini, seorang influencer yang terkenal di Jepang, yang sekolahnya di Jepang, yang sekarang sudah lulus,
memiliki private label, produknya kami. Kami yang memproduksi, ya, brandnya miliknya si artis ini, si influencer ini. Ini rekornya, teman-teman. 10.000 pieces dijual hanya 2 hari atau 48 jam. Ini yang kami kerjakan di perusahaan ini. Dan kami memilih untuk go internasional seperti visinya kami tadi. Untuk go internasional, kami juga memiliki bisnis partner yang kami offering ke banyak orang. Yang pertama adalah international marketer dan trader. Jadi kami juga menerima teman-teman yang jago banget marketing, jago banget, Pak, saya nggak punya produk, tapi saya mau belajar dengan Bapak bagaimana caranya memarketingkan sebuah produk ke internasional. Kami menerima. Yang kedua, distributor luar negeri. Kami juga menerima. Kami punya brand profile, di mana brand profile ini kami set bagaimana bisa memiliki bisnis partner di luar negeri. Ada OEM atau Original Equipment Manufacturer. Ini berkaitan dengan salah satunya sama persis dengan private label, tapi private label di Indonesia, kalau OEM ini di luar negeri. Terus open factory. Jadi opportunity atau peluang yang kami berikan adalah bisa buka pabrik juga di luar negeri. Jadi ini adalah offering bisnis partner yang kami tawarkan ke beberapa orang. Ya. Bisa masuk ke sini. Dan ini membuka sebuah satu pemikiran yang lebih dahsyat lagi. Ternyata bukan berhenti sampai di sini, teman-teman. Ya, nanti saya akan ceritakan di komunitas saya. Ini ada overdose exhibition strategi. Ini di mana setiap kali kami melakukan bazar, kami selalu melakukan yang namanya strategi bagaimana make profit dalam sebuah bazar. Dan it happen. Ini terjadi. Ini pada saat kita launching pertama kali, ini di Tunjungan Plaza Surabaya. Pada saat ini, kami juga sebenarnya hampir tidak menyangka, walaupun semuanya sukses itu harus direncanakan. Saya sudah rencanakan. Dan ternyata melebihi dari ekspektasi kami. 3 hari kita melakukan bazar di Tunjungan Plaza, pada saat itu saya ingat betul, kita kehabisan produk. Kehabisan produk itu bukan berarti kita cuma bawa 2-3 dus. Teman-teman tahu ada dus di atas, terus kemudian di samping, itu masih melakukan repeat order sekitar 2 atau 3 kali lagi. Karena apa? Barangnya nggak cukup. Dalam 3 hari kita melakukan bazar, itu terjual kurang lebih sekitar 800 produk. Artinya apa? Artinya produk ini sangat diminatin orang, dan channel yang kita lakukan, distribusinya, itu melakukan channel yang tepat yang kita lakukan. Bahwa produk ini cocok banget masuk ke area bazar. Bahkan kita sudah melakukan international exhibition, ya, sepanjang 2022 kita terbang ke produknya, bukan saya yang terbang. Produknya terbang bersama dengan perwakilan dagang RI yang ada di negara setempat, dari Tanzania, dari Taiwan, dari Thailand, dari Hong Kong, dari Malaysia kita ikut trade mission. Ini kita semua lalui, teman-teman. Kita nggak habis pikir ketika kita misalkan ya pada saat pandemi kita ya sudah pandemi, kita tiarap dulu, kita vakum dulu ya, kita tidak kerja apapun, misalkan begitu. Ya ini tidak akan terjadi. Ini terjadi karena kita berani mengambil satu langkah, bagaimana ekspor, pasar ekspor kita kerjakan lebih dahulu. Akhirnya ini terjadi. Ini Trade Expo Indonesia yang ada di Jakarta. Bagaimana kami memiliki satu pola, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan bazar-bazar dari kota ke kota, dari mall ke mall, di mana pola itu, sistem itu bisa kita pakai pada saat acara internasional eksibisi sekelas Trade Expo Indonesia. Bagaimana kita bisa berkoneksi langsung dengan 71 calon buyer dari 31 negara. Kita create ini semua, teman-teman. Dan ini nggak mudah. Saya tahu nggak mudah, apalagi di era pandemi. Tapi it happen. Ini terjadi. Nah, ini sekilas video ya waktu kita trade mission di Kuala Lumpur 2022 bersama dengan Disperindak Jawa Timur dan juga Ibu Kofifa, Bu Gubernur ada di panggung bersama dengan saya juga. Ini saya yang pakai baju kuning sama hitam. Jangan keliru sebelahnya sama kuning hitamnya. Tapi beda kantengnya. Coba dilihat. Oke, ini videonya.
Coba teman-teman lihat di sini, ya, lihat baik-baik. Di layar ini hanya yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan ini adalah produsen dari Indonesia, dari Jawa Timur. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri itu ada yang bawa map ya, yang bawa map. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Hanya ada 6 buyer dari luar negeri, dari Malaysia. Dan ada 5 supplier dari Indonesia. Coba perhatikan yang saya bawa. Yang saya bawa di situ ada 3 map. Artinya ada 3 kontrak. Ada 3 MOU kesepakatan tentang produk saya akan dipasarkan di Malaysia. Dari 3 buyers yang ada di Malaysia. Ini semua perusahaan besar, teman-teman. Hanya ada 1 perusahaan startup. Ada 1 perusahaan yang di luar kebiasaan orang berjualan snack. Kalau di Indonesia terkenalnya keripik, kerupuk, dan lain sebagainya. Kita sangat berbeda. Kami berjualan popcorn. Yang itu bukan sebuah makanan snack normalnya orang Indonesia. Tapi kami berani melakukan sesuatu yang lebih besar dibandingkan mereka yang mungkin hari ini masih belum memiliki pemikiran yang berbeda. Kami berhasil 3. Sign kontrak 3 kali. Dikala yang lain masih satu-satu. Saya nggak sebutkan satu-satu perusahaannya, dan itu perusahaan yang sudah berkali-kali lipat lebih besar dari Over. Kenapa bisa begitu? Karena kita memiliki satu sistem, memiliki satu kepercayaan bahwa perusahaan ini akan bisa go internasional. Itu paling penting. Ya, ini buktinya. Sekarang kita eksisten untuk strategi exhibition atau bazar di 8 kota berbeda. Lihat teman-teman, ini track record kami. 2019 kami berhasil melakukan 6 kali bazar. 2020, dikala orang bilang pandemi, mall di semuanya tutup, kita masih berhasil melakukan 13 kali bazar. 2021 lebih gila lagi, 41 kali bazar, teman-teman. Pandeminya belum selesai loh. 2022, 53 kali bazar. Ini kami lalui semua, dan 90% kita make profit, bukan hanya pekerjaan buang-buang duit untuk promosi. International Expo yang kita lakukan 2021 ada di Hong Kong, Afrika, dan Taiwan. 2022 Tanzania, Thailand, dan Malaysia. Ini kita sudah lakukan. Bahkan Taiwan sekarang sudah 5 kali melakukan eksibisi, yaitu dari bayarnya kita langsung. Hong Kong sudah 3 kali exhibition. Dengan pola yang sama. Dimanapun ada overdose, itu selalu membuat keramaian. Selalu. Karena brand posisinya adalah selebriti lifestyle gourmet popcorn. Artis zaman sekarang itu punya followers bukan hanya di Indonesia, walaupun artisnya di Indonesia loh teman-teman. Mereka punya fansbase sendiri di Malaysia, punya fansbase sendiri di Hong Kong, punya fansbase sendiri di Taiwan, bahkan sampai dengan Afrika. Dan kami bisa meng-create sebuah opportunity yang sebesar ini.